Hi, may I help you? Oh yes, are you the new owner of this place? When it's gonna be open? It's gonna be European food or Indonesian? Oh, let it be Indonesian, please, because I love nasi goreng. This is not a restaurant. It's actually a studio for a cooking show. But it looks good, you know, it's so homey. If it is gonna be a restaurant, I will come to here every day to have breakfast, lunch, dinner. What? Good. You don't like my cooking anymore? No, I didn't say that. I Must didn't, always want this impossible. Remember that. I didn't say that, baby. Hey, come on. Hey, Tom, gue punya ide pecah banget. Apaan? Gimana kalau studio kita bikin kafe juga? ide brilian tuh, ide brilian. Dan gue kebayangin nanti kafe kita bakal dipenuhin sama sosialita-sosialita Jakarta. Tapi siapa yang bakal running dong? Ya gue lah. Nanti kafenya bakalan gue kasih nama Cafe Lebah Madu. Ide lo brilian sih dan selera humor lo even better. Tapi serius deh, siapa yang bakal running bisnisnya? Hana, kopi gue. Pokoknya di kafe gue nanti nggak ada tuh yang gratis-gratisan, harus bayar semua. Hah? Si Hana lagi mikirin nih konsep kafenya bakal kayak apa. Maksud gue tuh kita bisa kasih ide ke dia bahwa makanan tuh nggak harus makanan Eropa yang General semuanya restoran ngasih gitu maksudnya. iya. Oke. Setuju. Iya. Setuju bener. Mendingan kita bantuin aja sama masakan. Kali aja kita bisa kasih, nih enak nih menunya kayak gini. Kali aja dia suka. Udah, Tapi gue kalau pengen makanan gitu- Indonesia, gue gak Iya, mau makan bener, Eropa. bener. Soalnya kebanyakan sekarang tempat-tempat kan jual makanan-makanan Eropa ya kan, Persis. makanan Semuanya barat. hampir sama. Even restoran gue. Alah. Kamu bikin kepiting? Ya? Masih hidup. Masih hidup. Kepiting apa ya nih ya? Kepiting batu ya? Oke, sekarang kita masak kepiting lada hitam. Jeito não é ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo corre. Ini mau disangrai? Iya dong, tapi pakai butter. 1 sendok makan aja. Di balik papan itu segede-gede gini Nanek. Namanya apa sih? Kepiting raja ya. Ini gue paling tidak makan harus 4. Oh, kepiting irian, gede Ya, banget. nah itu yang paling gokil tuh. Kalau di pasar atau lagi di supermarket tuh ketemu. Beli dulu mikirin belakangnya masaknya diapain. Nih udah mulai berubah warna, diemin. Paling penting adalah cabai. Semakin kecil semakin pedas. Pinter jatuh ke gula ya. Oke, ini udah mulai grimik-grimik, pisahkan dulu. Aduh, gila. Telurnya lihat tuh. Piting tuh lihat tuh warnanya. Tanpa harus diapa-apain. Pas kelihatan nggak menarik, pas lihat gitu. Apaan sih ini kayak batok gitu ya. Tapi pas sudah jadi, buset dah. Kagak bercanda dah. Makanan khas Kalimantan ada yang tahu? Ikan pindang. Makan pindang. Bener, waktu terakhir tahun lalu gua ke Banjarmasin itu, ternyata nggak gampang juga cari ikan patin yang benar-benar asli ya. Karena eksploitasi ya kan, jadi jarang. Butter. Beda ya orang Perancis sama orang Jawa. Orang Perancis tuh pakai butter dulu. Karena butter itu kadang-kadang suka lebih Iya lebih gurih lah. gurih. Ini sebenarnya Ebi bisa jadi ganti terasi ya. Iya, betul. Ini baunya aja udah wangi banget. Wow. Puas banget. 2 Kacau. sendok. Sekitar 2 sendok. Good. Oyster sauce. 2 sendok makan. Kecap asin. Kayaknya kurang pedes itu. Terus a bit of sugar. Ya, kayaknya kurang ya, Bo ya. Apa ya yang kurang ya? Kurang banyak. Kurang banyak. Gila.
Sedap. Dan ini nggak pakai bumbu penyedap loh, catet. Ini enaknya diungkep sih sebenarnya, supaya bumbunya dia lebih meresap. 5 menit, 10 menit masaknya. Jadi diamin dulu. Wek, gitu enak. San, lu kenapa ya kalau ngomong tuh pasti ada bunyinya gitu loh. Lada hitam ini ada juga di daerah Kepulauan Bintan. Iya kan? Kepulauan Kalimantan di sono, nak. Iya. Ini di sini, tapi bisa kebayang nggak? Jadi bumbu-bumbu ini ada juga di sana, cuman memang beda cara masaknya. Mereka lebih pakai santannya. Tapi emang kok budaya tuh kan day travel, mereka tuh di setiap pulau juga nanti ada pengaruh agamanya, ya kan? Terus dari gitu ada pengaruh juga, misalnya pengaruh Tionghoa, si pedagang-pedagang Tionghoa itu kan zaman dulu kan mereka berdagang tuh, Iya. ya kan? Jadi ada pengaruh Belandanya, pengaruh Portugisnya. Ya, Portugis tuh banyak kan daerah Bangsa Timor itu ya? kan, Timor. Udah jadi saya. Kita tinggal taruhin. Gila nih enak banget pasti. Makan aja deh. Aduh ini bener-bener ya kalau makan ini bener-bener harus makan pakai nasi. Aduh nasinya panas-panas gitu, aduh. Si Hana sama si Tommy tuh pasang lukisan di sana, pasang lukisan di sini. Taunya dia tuh pengen bikin apa? Kafe gitu. Apa sih kafe kecil? Kafe kecil gitu maksudnya. Buat Kita nggak tempat diikutin, makan-makan. kita nggak diajak nanya gitu loh, kursi ditaruh di mana, meja ditaruh di mana. Bikin apa sekarang nih? Gulai kepala ikan. Nah, ikan kakap merah. Kalau nggak ada kepala ikan kakap putih juga nggak apa-apa. Asal kita bumbunya lengkap aja, sebenarnya udah bisa. Bumbu masakan Indonesia itu, aduh, nggak ada duanya dan mau negara mana sih yang bisa pakai semua akar-akaran, Iya, semua benar. daunan, coba. Oh, kalau misalnya lagi tiba-tiba nggak ada apa-apa, tuh daun kayaknya lucu, tuh akar kayaknya oke, jadi deh. I'll cook up a solution with the knowledge I've accrued. They say a kitchen time saves 9, but I'm just saving 2. I've gathered the ingredients to make a time sorbet. There's hardly room for seconds when the seconds melt away. Watch as I work my gypsy magic. Sekarang nih ya, kan ada peraturan katanya import nggak boleh kan. Import tuh lagi susah banget kan sekarang. Sedangkan produk lokal tuh kayaknya nggak dibimbing gitu sama pemerintah. Di supermarket produk lokalnya itu kurang, petani-petaninya Benar. tuh nggak digalakkan. Petani beras tuh padahal mereka tuh kan lahan tuh banyak sekali. Cuman karena nggak ada penyuluhan, terus udah gitu nggak ada subsidi dari pemerintah untuk pupuknya, terus untuk perairan irigasinya. Ya yang ada jadi mereka juga bertaninya seadanya, semampunya. Secara bahari kaya, keong bos. Terus secara darat keong juga kaya. Kita pakai ebi kering supaya buat rasanya tuh nendang gitu kayak. Akar ketumbar, cabai merah. Cabai merah kalau misalnya nggak suka pedas juga ininya jangan lupa diambil ya biji-bijinya ya. Ini disangrai sebentar, kira-kira harumnya udah keluar. Terus nanti kita food processor. Oh, lo mau halusin ya? Halusin. Negara mana yang mempunyai lebih dari 5 bahasa dalam satu negara? Ya gila bahasa kita kan banyak banget. Negara Iya mana nggak sih? yang punya jenis makanan lebih dari 20 deh? Contohnya Amerika. Kemana-mana tetap aja ketemu hamburger. Kalau kita Iya, kan benar. ya ketemu nasi goreng, tapi nasi gorengnya aja udah ada beda-beda. Kuahnya udah harum. Masukkan ke dalam food processor. Ini enak nggak sih kalau tambahin pakai nanas, Nek? Enak. Boleh nggak? Boleh. Wes, mana nanas? Aku tambahin ketumbar sedikit ya. Oke. San. Jadi ya ini gulai kepala ikan itu, dia asalnya dari Aceh sebenarnya. Dan kalau di Aceh itu kan masak, dia banyak pakai daun-daunan yang eksotik ya, termasuk daun ganja, terus terang. Nanasnya enak sekali,
Rasanya nendang sekali. Rest assured that we are not using ganja today. Jadi kita pakai daun kari. Daun kari ini enak banget. Enggak, gue gemes. Soalnya baunya enak. Jadi daun kari ini ya benar-benar bisa dipakai untuk gulai kari ini. Udah gulai kari lagi. Terus kita tambahin santan sedikit sama krim. Ini ada serai. Sandra. Iya, digeprek. Listen, Iya, halo. listen. Jadi memang bumbu-bumbu Indonesia tuh kan banyak sekali aromanya kan. Nah itu tuh yang benar-benar buat masakan kita tuh tambah sedep banget. Terus daun salam. Daun salam penting. Gulai kepala ikan itu nggak cuma ada di Aceh. Nah. Di Padang ada, di Kalimantan ada, orang Sunda juga makan. Ntar gue tanya emak gue ya cara bikinnya. Oke, ini ada belimbing wulu. belimbing wulu tuh bisa sebenarnya gini. Masakan ini kalau gulai harus ada asamnya sedikit. Nah, alternatif dari kita pakai asam Jawa karena ini masakan Aceh, jadi kita pakai belimbing wulu. Ya kalau pakai belimbing boleh nggak? Boleh. Gantiin belimbing wulu kan lucu tuh. Kita kasih brown sugar? Brown sugar. Boleh nggak pakai gula Jawa? Boleh? Boleh. Tapi gula Jawa lebih manis ya. Garam, Berampakan boleh. terus tomat. Lu jadi makin merah gitu loh. Oke, untuk sayur-sayurannya atau buah-buahannya buah-buahan. bisa pakai nanas. Kepala ikannya boleh dikucurin dengan jeruk nipis dulu ya. Jadi cari kepala ikan yang sudah dimutilasi di gagalan. Seperti inilah mutilasi. Kita lihat berita next besok. Karena adanya si nanas tadi, jadi bikin warna jadi makin kuning grenjeng-grenjeng. Disiram-siram. Wah, juaranya. Juara-juara. Pertanian anggur di Bali. Oh, Nah, itu iya, udah iya. maju tuh, udah terbukti mereka tuh Bisa. bisa jalan dan mereka sudah memproduksi anggur merah dan anggur sparkling. Dan dengan berhasilnya itu tuh benar-benar mereka meningkatkan derajat rakyat di sekitar Bali situ, sekitar daerah Ubud. Jadi mereka yang per bulannya itu pendapatan cuma berapa dolar gitu ya, sekarang tuh udah naik. Paling terakhir nih, gue pengen demen apa? Gue selalu masukin bawang merah whole, gue masukin. Ini sebenarnya enaknya diungkepin dulu, oke? Oke, dah didiemin. Sampai ini nih, apa tuh, siripnya begini-begini nih. Saya sudah selesai. Ini kari itu udah tajam ya, apa wanginya. Tapi emang ya makanan dasar, maksudnya kayak daging, ikan itu kalau misalnya kita goreng dulu, yang udah pasti kalau kita masukin ke bumbu itu, kita nggak bakal jadi hancur gitu, ya nggak sih? Nah kalau misalnya kepala ikan kan beda, karena dia tuh emang teksturnya agak keras, jadi dia nggak apa-apa, nggak usah digoreng dulu. 1, 2, 3, 4. Gokil. Kayak Lu sampai keses lo. Gue kayak barusan makan matanya deh. Gokil banget enak rasanya. Sumpah. Jadi rame gini. Hana, ini casting apaan? Ini walk-in interview buat staffnya Lebah Madu nanti. Serius loh? Serius gue, orang IP kita aja udah setuju banget kok. Terus syuting kita ntar gimana? Udah deh tenang aja, gak bakalan ganggu, kan bisa diatur jadwalnya. Ya tapi get real lah, lu tuh gak ada potongan pengusaha. This is too extreme for you. Tom, ini tuh namanya diversifikasi karir. Lo gak akan tahu sebelum lo nyoba. Oke, yang namanya Dito, maju. Bawang merah, les, kita kocok, kita beri garam, kita beri pepper sedikit, sambil nunggu matang kita Loh, kok gak
nggak pakai kalkulator? Sempoa ini pembawa keberuntungan, Mbak. Biasanya restoran yang meng-hire saya laris manis gitu. Kalau Mbak nolak saya pakai Cimpoa ini, sama aja Mbak nolak rezeki. Mbak. Salah, Mbak. Katanya lo mau nyoba buat es krim. Ya, gue mau bikin es krim kelapa, Cin. Yuk mare, enak gitu. Bird that is sitting in the treetop, a bird, a little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop, a bird, a little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. Nih, gue pakai yogurt mana? Nih juaranya nih. Yummy yogurt. Jangan salah ya, kenapa gue pakai yogurt? Karena gini, pertama, lo kalau makan es krim di mana-mana kan langsung bletek, langsung yang kenyang. It's everything, it's sugar, eggs. Gue mau pakai yogurt ini karena I wanna make it light, make it light, tapi juga full of flavornya dari kelapanya juga nangkep karena yogurt ini plain rasanya. Nah kalau yogurt si Yummy ini kan dia mudah didapatkan di hampir semua tempat. Hampir semua tempat. Terus dia juga higienis kan. Nah, dia halal juga. Dia buatan Indonesia. Penting, karena halal. kita mau mendukung produk Indonesia. Untuk menu sehari-hari, dia tuh bisa membersihkan perut kita. Menyingsatkan. Karena dia mengandung probiotik. Iya. Nah, di tubuh kita tuh kayaknya lebih imun juga karena Kalau misalnya vitaminnya banyak anak-anak sekali. umur 3 sampai umur 5 gitu udah biasanya udah kan tuh. Udah bisa. Nah, biasain deh makan yogurt pakein buah-buahan ya. It will help them grow gitu. Jadi grow-nya naik, nggak minggir. Kayak gue yang naik. Nggak masuk lo? Yogurt itu nggak bisa dicampur dalam keadaan panas. Jadi kita diamin dulu. Aku mau masak dulu gulanya dengan krimnya. Main lagi dah. Ih, gurih banget. Dah. Kenapa gue pilih coconut? Karena coconut itu adalah salah satu produk dimana so easy, gampang banget dicari. Di pasar juga. Kalau lo jalan ke pantai pasti ada, tinggal suruh aja naik metik, boleh nggak sih? Lu bawa monyet udah gitu suruh petik ke Enggak, atas. boleh kan kalau misalnya kita lagi jalan ke Carita gitu suka ada pohon kelapa. Boleh kan ya? Dah. And coconut is healthy actually. Nah, supaya dia ada fluffy, tajam apa? Ini kita kocok sampai double the size. Ini apa? Krim? Ya, krim. Nah, masukin ini, kita folding. Enak ya? Ini berarti untuk orang-orang yang nggak minum susu bisa ya? Bisa. Nah, ini bakal ribut kayak gini selama kurang lebih ya 40 menit. Terus sekarang gue mau bikin karamel. Ooh, I can just imagine the caramel. So nice. Nah, sekarang ini masukin gula 1 cup. Nanti ini nyampur sama es krimnya. Sama popcornnya. Nah, kalau misalnya bikin karamel hanya dengan air, itu juga harus hati-hati karena nggak boleh banyak di whisk. Nah, enaknya kenapa aku pakai butter? Karena aku bisa kontrol. Dan ini harus nanti panasnya untuk bisa menjadi kayak wood flavor, woody. Bau-bau kayu gitu ya, kayak udah bau-bau kayu gitu, itu udah sekitar 350 derajat Celcius. Tapi be careful with caramel, karena kalau caramel nanti kita celupin tangan, udah pasti kebakar. Jadi kalau bikin karamel jangan ada anak-anak di sekitar kita, Ya. usir aja. Sebenarnya kita biarin aja kan, Nggak bisa, harus di whisk. You want it like really brown? No, not too brown. Oke, angkat dari itunya. Nah, this one is gonna be a bit dangerous. Ya. Ini jauh-jauh ya kalau udah mau pakai krim. Ini masukin, Bi. Jauh-jauh terus udah gitu gue disuruh dekat. Yummy. Ooh, this is what I call a real caramel. Dulce leche. Lece. Bikin begini tuh nggak boleh ditinggal aja. Good? You think?
Gokil. Menurut El katanya. Popcornnya kita ambil. Oke, ini es krimnya kita keluarin dari kulkas TK. Kulkas TK tuh bagus banget karena dia tuh ada sirkulasi udaranya, jadi dia antibakterinya juga ada. Dan dia dinginnya sempurna sekali. Look. Ini padahal cuman baru dimasukin baru 15 menit tadi dari mesin es krimnya. So, it looks so good. Ini ready. Voila. So good. Bang. Girl. Ini merasa bakal kita kasih ke Hana. Mau dipakai juga nggak apa-apa sih. Anyway, lagian resepnya bisa lo cari juga di www.lovelytoday.com. Enak banget. It's very good. Rasa kelapanya terasa banget. Banget ya. Terus ada karamel enak banget. Loh Ria, yang interview pada kemana kok sepi banget? Udah pada pulang, Mbak. Nah, malah pada ngomel-ngomel lagi. Hah? Kenapa ngomel? Mereka pikir kita casting buat sinetron. Kan di sini banyak alat syuting. Aduh, kenapa sih susah banget cari staf restoran? Kayak bener deh katanya Tommy, gue gak bakat gini-ginian. Jangan nyerah dulu ya, Mbak. Dulu papaku juga awal-awal kayak gini pas buat restoran. Oh, papa kamu punya restoran? Iya, udah berjalan 20 tahun, Mbak. Mamaku jadi tukang masaknya, kakakku jadi kasirnya. Aku suka ngebantuin bikin pembukuannya, marketingnya. Perfect. Nih ya, nih. Segala macam buat lebah madu ada di sini. Lo pelajarin, abis itu kita diskusi lagi. Oke? Jadi, aku asisten produser ngerangkap jadi asisten manajer restoran. Nah. Honornya lain kan? Ya, ntar itu kita ngomongin lagi ya. Nih. Oke. Hey Han, berhubung gue hari ini lagi baik dan gue gak tega ngeliat lo udah gagal seharian. Oke deh, sini gue bantuin. Bantuin apaan? Ya proyek kafe lo itu tadi, jadi kan lo tahu gue dulu kuliah bisnis. Jadi gue akan share semua ilmu-ilmu yang gue dapat pas dulu kuliah. Tapi ntar gue sebutannya apa ya? Business advisor, business consultant, or... Thanks, but no thanks. Gue udah ada Ria. Iya, selera humor lo emang juara banget ya hari ini. Han, lo serius? Ria, emang dia kuliah bisnis gitu? Kuliah dari mana? Lulusan mana dia? Bisnis tuh gak boleh sembarangan tau. Bener-bener harus orang yang tahu, punya ilmu, sekolah tinggi.